golongan yang dapat perlindungan Allah itu orang yang berbagi tapi menyembunyikan apa yang menjadi lakunya tadi itu, hingga tangan kirinya saja tidak tahu apa yang sudah diberikan oleh tangan kanannya, alias silent lah. Ya kalau kita menyebut orang yang berbagi tapi ikhlas, tidak cari pamrih. Makanya kita berusaha yang sodako itu sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu jamaah salat asar yang dirahmati Allah, sejenak kita ngaji. Ada satu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup populer, kita review lagi. Ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah, ada 7 orang, 7 golongan atau 7 kelompok yang mendapatkan perlindungan Allah di saat-saat tidak ada perlindungan kecuali darinya. Selama ini hadis ini dipahami kelak di yaumil qiyamah, tapi sebenarnya di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita juga mendapatkan perlindungan dari Allah di saat-saat tidak ada yang melindungi kita. Nah, ternyata 7 golongan ini sebenarnya tidak hanya nunggu di yaumil qiyamah, tetapi saat-saat kita berada di kehidupan dunia ini, 7 hal ini perlu kita renungkan dan perlu kita internalisasikan ke dalam kehidupan kita. Yang pertama kata Rasulullah itu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Bapak Ibu seringkali juga kalau memahami imamul adil itu mikirnya sing dadi presiden, sing dadi gubernur, terus lupa pada dirinya sendiri. Loh, apa kita ini tidak butuh perlindungan dari Allah saat tidak ada perlindungan kecuali darinya? Padahal Nabi pernah sampaikan, kullukum ra'in, setiap kalian itu ya pemimpin, imam. Nah, pemimpin yang adil itu ya mestinya dimulai dari diri sendiri, karena kita juga memimpin diri kita, memimpin anggota tubuh kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, penglihatan kita, itu kita pimpin. Kalau kita nggak adil, hanya suruh melotot saja, itu namanya kita nggak adil, tidak ada istirahatnya. Tangan ini kerja terus, tidak ada istirahatnya, namanya kita juga nggak adil. Telinga suruh nguping, terdengar terus, tidak adil. Maka juga namanya mata, ada saatnya melihat, saatnya tidur, telinga saatnya mendengar, tapi kadang-kadang juga diistirahatkan dan seterusnya. Itu namanya adil. Adil untuk memenuhi kebutuhan fisik juga kebutuhan rohani. Mangan terus Pak, tapi ngaji alas-alas kadang yo adil juga ya. Nasihat orang tua tidak pernah didengar, nasihat siapapun tidak didengar, tapi makan pinginnya terus. Itu kan sama dengan dapat nasihat dari atasan, rak gelem krungu tapi lek digaji, gelem diunggahke yo gelem gitu. Nah, itu namanya belum imbang, belum adil memimpin dirinya, apalagi memimpin keluarganya, memimpin masyarakat, apalagi masyarakat yang lebih luas, memimpin di pemerintahan, dituntut keadilan. Kalau ingin
mendapatkan perlindungan dari Allah saat tidak ada perlindungan kecuali darinya. Itu maknanya kalau kita sudah memimpin adil, insya Allah saat kita membutuhkan perlindungan dari Allah di saat orang lain tidak melindungi, tapi kalau kita selalu berbuat adil, insya Allah Allah memberikan perlindungan pada kita. Itu maksudnya. Nah, yang kedua kata Rasulullah, selain pemimpin yang adil, syabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang senantiasa melayani Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita kan memilih sembahyang kok wis mendekati mati. Tapi ini diingatkan agar kita itu ya beribadah sejak dini. Kalau ingin dapat perlindungan dari Allah, ya lakukanlah sejak dini, bukan nunggu. Banyak sekali sekarang kita lihat anak-anak muda kita yang itu menjadi andalan bagi kita semuanya di masa yang akan datang, justru menurun. Ya kayak di sini ini mungkin bukan masa muda lagi, orang sudah jadi semua. Tapi karena ini masjidnya masjid pegawai ya. Tapi kalau kemudian di masjid-masjid, di tempat-tempat ibadah, dominasinya orang tua, itu memang wismayai gitu. Tapi alangkah indahnya kalau anak-anak mudanya juga ada di dalamnya, tidak hanya ada di jalanan, apalagi pegang motor, pegang apa ya, justru kita dengar belakangan buruk lah citranya kan, disebut geng motor, walaupun ada beberapa kelompok motor yang bagus, gerakan sosialnya jalan, tapi sekarang tercidrai oleh anak-anak muda yang basisnya ya tidak mengenal layanan kepada Allah SWT. Apa itu? Ya apa yang kira-kira diperintahkan Allah dijalankan, yang dilarang ditinggalkan. Itu namanya syabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah SWT. Nah, yang ketiga kata Rasulullah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini bukan berarti kemudian tiap hari di masjid, tinggal di masjid, makan di masjid, nah itu jadinya kos non masjid. Tidak. Tapi maknanya itu qalbuhunya saja di situ, qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Ibaratnya itu hatinya digantungin di masjid. Fisiknya boleh kemana saja, boleh di pasar, boleh di kantor belakang, boleh di belakang meja, boleh di hadapan mahasiswa, boleh di hadapan siswa, tetapi hatinya fil masjid. Itu artinya ya masjid itu kan tempat sujud, tempat menundukkan dirinya kepada Allah SWT. Maka sepanjang fisiknya, matanya, semuanya kerja, di luaran bertebaran, tapi kalau jantungnya ini ada di masjid, tidak main-main itu aja lah. Mata ya digunakan tapi tidak jelalatan, kuping ya digunakan tapi tidak suka ngopeng, ini nyapa lewat masjid. Kalaupun bekerja di belakang meja pun tidak berani macam-macam karena jantungnya ada di masjid. Orang-orang seperti ini insya Allah aman. Saat-saat dibutuhkan perlindungan, gak ada yang mau melindungi, Gusti Allah sendiri yang akan melindungi. Nah, itu. Nah, lalu yang keempat itu adalah rajulani yatahaba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Jadi kalau ada dua orang bertemu
hubungan baik, bisa pertemanan, bisa berpasangan. Karena di sana bukan, kalau diartikan rojulani, dua laki-laki, nanti kira homo ya paham saling mencintai, bukan. Tapi di sini kemitraan. Siapapun bermitra karena Allah, maka dia bertemu ya karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini beda dengan politikus. Politikus itu bertemu ya karena kepentingan, berpisah karena kepentingannya tidak terpenuhi, itu politikus. Tapi kalau orang yang kelak dapat perlindungan Allah itu karena Allahnya tadi. Jadi dia bisa bertemu, berteman karena Allah, artinya ternyata dia nyambung, punya misi, yuk melakukan perbaikan. Ini semua. Wah, saya kenal kamu mulai awal, tapi ternyata misimu tidak baik. Dari sini kita harus berpisah, kita tidak bisa bersatu. You pingin jual narkoba, sementara saya intel narkoba, nggak bisa ketemu ibaratnya. Nah itu yang namanya bertemu karena Allah, tapi berpisah pun juga karena Allah. Nah orang-orang yang punya prinsip tadi itu bermitra dengan siapapun karena Allah, insya Allah Allah juga akan melindungi suatu saat ketika kita mengalami kondisi tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Itu seperti Gusti Allah mencontohkan pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah pernah saat dikejar-kejar sendirian istirahat di bawah pohon, lalu orang kafir Quraisy mengangkat pedang kita. Dan siapa yang mau melindungi kamu? Di situ kan tidak ada perlindungan siapapun. Maka karena Nabi dia istilahnya mengajar kebaikan dan lain sebagainya, dia tidak takut, dia yakin dengan Allah. Ya dia jawab dengan tegas, yang melindungi saya Allah. Agar kita betul kontak waktu itu Allah melindunginya. Orang tadi bisa gemetaran dan jatuh pedangnya. Tidak nunggu besok di yaumil kiamah saja, saat ini pun bisa ditunjukkan oleh Allah bahwa Allah melindungi orang-orang yang 7 model tadi itu di saat-saat tidak ada perlindungan kecuali dari itu yang nomor 4 tadi. Nah baru yang nomor 5 ini yang ada hubungannya dengan sesuatu yang menggiurkan, yang dicontohkan memang perempuan, rojulun da'at, atau dalam bahasa yang lain itu ya da'at aja. Ada perempuan yang mengajak, rojulun da'at imra'atun, seorang laki-laki yang istilahnya diajak oleh perempuan. Ini seruan ke arah penyaluran libido seks sebenarnya. Kalau sampai dilirik oleh perempuan, tapi untuk bencong itu tiba-tiba lanang, kira-kira yo ngalih malah melayuan gitu. Ini masih diberi keterangan sesuatu yang menggiurkan, zatu mansibin wajah malin. Tidak hanya kaya, yo ayu. Karena banyak tawaran perempuan yang menawarkan diri, yang mau beli rumah saya dengan isinya, tampilannya menggiurkan, orang bisa tergiur. Tapi karena dia punya prinsip, ini akhafullah, aku Gusti Allah, untuk bermain-main yang tidak haknya, tidak secara sah dan lain sebagainya. Jadi kalau hanya digiur oleh sesuatu yang indah tapi mungkin wonge ayu tapi melarat, mungkin ya cek roto mikir iki ya wis suke ayu sisan terus sing ngelirik itu awake dhewe tapi kono sing goda taat. Nah oleh karena itu orang-orang yang bisa menjaga kehormatan itu insya Allah di saat tidak ada perlindungan baginya, ibaratnya kayak cerita-cerita Nabi, kisahnya siapa? Maryam saat melahirkan Isa tanpa bapak.
itu kan diteror banyak orang, dituju macam-macam. Tapi Allah sendiri yang melindungi, karena memang dia takut kepada Allah dan orang ini tidak main-main. Maka cara Allah melindungi macam-macam. Kasus ini Isa sebagai putranya yang masih balita pun bisa ngomong, itu hanya soal cara saja bagaimana Allah melindungi orang yang memiliki karakter tadi itu di saat-saat tidak ada perlindungan kecuali dari Allah SWT. Saat itu sudah tidak ada yang bisa melindungi, tidak ada yang bisa membuktikan. Oh, anak-anak mesti Allah yang nyentuh kan gitu. Nah itu. Lalu yang keenam, rajulun tasaddaqa fa'akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yamin. Kata Rasulullah, di antara 7 golongan yang dapat perlindungan Allah itu orang yang berbagi tapi menyembunyikan apa yang menjadi lakunya tadi itu, hingga tangan kirinya saja tidak tahu apa yang sudah diberikan oleh tangan kanannya, alias silent lah. Ya kalau kita menyebut orang yang berbagi tapi ikhlas, tidak cari pamrih. Makanya kita berusaha yang sodako itu yuk sembunyi-sembunyi, tidak harus undang media. Tapi itu kalau biasanya untuk individu, Pak. Tapi kalau lembaga boleh, namanya pamrih individu itu haram. Tapi kalau institusi itu wajib, Pak. Ya. Jadi kalau kita merasa besar diri kita, tidak perlu pamer. Tapi kalau lembaga kita untuk sosialisasi penting, lembaga kami BTP, lembaga kami, itu kan pamer, pamer. Tapi itu lembaga, bukan individu. Kampus kami sudah terakreditasi unggul, itu namanya riak. Tapi riak institusi, hukumnya wajib. Tapi kalau riak individu, haram. Itu karena itu bagian dari publikasi atau sama dengan tadi kalau bagi-bagi tapi atas nama lembaga untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Misalnya kami melalui lembaga zakat yang kami miliki membantu masyarakat desa tertinggal bangunkan apa-apa, sehingga apa, kepercayaan publik meningkat supaya orang bisa meletakkan zakatnya melalui lembaga itu. Jadi itu tidak dimaknai sebagai riya yang terlarang. Nah, mari kita evaluasi. Kalau kita ingin dapat perlindungan dari Allah, ya ikhlas. Yang terakhir, yang ketujuh itu rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Orang yang selalu mengingat Allah di keheningan saat tidak ada orang yang mengenangnya, tapi dia selalu berzikir lalu meneteskan air matanya. Ya, itu maknanya Bapak itu saat orang ini beribadah itu tidak menuntut ada yang lain tahu sebenarnya begitu. Di kesendirian pun dia mampu menghadirkan dirinya di hadapan Allah dan mungkin mengaku banyak salah, bertobat sampai meneteskan air mata. Nah itu bentuk ketulusan beribadah, juga termasuk kesungguhan dia bertobat kepada Allah SWT. Karena ada beberapa orang yang melakukan ibadah itu menangis, ya menangis tapi karena ketularan yang lain, karena gak enak sama yang lain nangis, nangis, melu nangis. Itu berarti bukan dari dirinya, karena gak enaknya dengan yang lain. Sampai di putaran Ka'bah, lihat Ka'bah nangis, karena nanti khawatir kalau ditanya, kok nangis orang? Itu namanya nangis ketularan, bukan lahir dari kesadaran diri. Nah, maka yang dimaksud ini betul-betul kesungguhan. Jadi orang yang kemudian zikir, ingat Allah SWT di saat tidak ada yang lain
Bapak Ibu rahimahullah, itulah pesan Nabi yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dari sahabat Abu Hurairah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya orang kita salah satu. Nah, monggo kalau ada yang ingin memberikan komen atau mungkin bertanya seputar hadis tadi, kami silakan. Oke. Tadi saya perhatikan itu kan yang disebutkan konsul ini. Oh iya. Apakah tidak ada permintaan untuk perempuan? Oh iya. Kata rojulun itu memang diterjemahkan laki, tapi juga bisa disebut kelakian, tapi juga bisa untuk menyebut person. Kalau dalam bahasa Inggris person itu seseorang. Makanya di dalam ayat Quran itu kalau ingin menyebut rojulun, tapi yang dimaksud adalah seks atau pembeda laki perempuan, itu mesti di belakangnya ada nisa, itu berarti dibedakan antara. Tapi kalau disebut hanya rojulun saja, itu tanpa ada perimbangan, maka itu dimaknai seseorang. Makanya ada nama kitab Rijalul Hadis. Itu bukan kitab orang laki-laki hadis, tapi disebut adalah kitab tentang sosok yang meriwayatkan hadis. Di dalamnya juga ada rawi-rawi perempuan. Nah, itu rijal. Makanya ada ungkapan misalnya subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini sosok penting masa depan. Nah, ini tidak hanya menyebut untuk laki-laki sebenarnya, tapi untuk menyebut muda-mudi, tua-tui atau menjadi orang yang penting di masa yang akan datang, nggak laki nggak perempuan. Saya kira itu. Jadi kalau nanti belajar bahasa Arab, bahkan Aisyah itu sering disebut rijaliyah, atau istilahnya punya sosok keperkasaan atau apa, itu menggunakan kata-kata rijal, rojulah, rojulah tuh rojul tapi dikasih pak, itu rojulah. Jadi perempuan tapi punya karakter kayak orang laki-laki, tegas, pendidik dan lain sebagainya. Maka sebutan rojul di sana beda dengan zakarun wa unsa. Lah, kalau itu spesifik dan laki perempuan. Nah, nanti biasanya di belajar di tafsir. Oke, ada lagi yang lain? Baik Bapak Ibu rahimahullah, mudah-mudahan satu pesan Nabi tadi bisa kita renungkan dan kita bisa berperan ketujuh-tujuhnya. Tidak apa-apa, wong kita semua juga pemimpin dan nanti wong kita ini juga cuma jadi pemuda wisora, memang harus sekarang rojulunnya atau syabun, pemuda yang selalu beribadah kepada Allah. Kemudian tadi ada sosok yang beraktivitas dimanapun tapi hatinya selalu bergantung di masjid. Kita bermitra dengan siapapun karena Allah. Kemudian juga kita tidak tergiur godaan untuk melakukan kemaksiatan hanya karena takut kepada Allah. Kemudian kita bersedekah yang ikhlas, tidak perlu orang lain tahu, itu yang lebih baik. Dan terakhir, beribadah pun mengingat Allah pun di saat tidak ada yang lain, kita mampu bersungguh-sungguh hingga meneteskan
meneteskan air mata di hadapannya. Maka mudah-mudahan itu adalah kita, sehingga kita kelak mendapatkan perlindungan dari Allah saat-saat tidak ada yang melindungi, baik di kehidupan ini maupun terutama kelak di yaumil qiyamah. Demikian simpulannya, kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.